Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api, topik 1 Konsep Tektonik Lempeng dan Vulkanisme, segmen 3 Vulkanisme Bawah Laut. Berbicara mengenai gunung api bawah laut, masih sedikit sekali informasi mengenai kondisi atau data-data terkait gunung api bawah laut ini, serta proses terbentuknya kepulauan vulkanik, mengingat lokasinya yang sulit dijangkau secara umum. Konsep-konsep terbentuknya gunung api bawah laut penting dalam mengembangkan teori tektonik lempeng. Gunung api bawah laut tumbuh secara khusus dekat dengan Mid-Oceanic Ridge. Contohnya, di sepanjang timur Pasifik terbentuk sekitar 5-15 km dari pusat Mid-Oceanic Ridge dan kadang-kadang lebih dari 50 km jauhnya. Lava yang dikeluarkan saat letusan gunung api bawah laut dekat dengan pusat Mid-Oceanic Ridge memiliki komposisi tholeiitik, namun lava yang terbentuk menjauh dari Mid-Oceanic Ridge menjadi semakin lebih basa atau alkalin. Dengan meningkatnya jarak dari pusat Mid-Oceanic Ridge, kepadatan gunung api bawah laut juga semakin berkurang dikarenakan sedimentasi semakin menutupi gunung api bawah laut tersebut. Pada saat pembahasan gunung api bawah laut, tidak akan terlepas dari istilah guyot. Guyot adalah gunung api bawah laut dengan permukaan atasnya yang datar. Guyot terbentuk ketika sebuah tubuh gunung api diratakan oleh proses erosi, kemudian tenggelam di bawah permukaan laut. Pulau vulkanik sebagai cikal bakal guyot bisa tumbuh secara vertikal dan lateral. Kepulauan vulkanik dapat mengalami penurunan dikarenakan adanya kontraksi litosfer akibat proses pendinginan. Ketika litosfer setebal 100 km mendingin oleh suhu misalnya sekitar 600 derajat Celcius, maka densitasnya akan meningkat sehingga lempeng menyusut sekitar 3%. Dengan kata lain, permukaan laut bisa mengalami subsiden sebanyak 3 km. Kebanyakan kepulauan vulkanik didominasi oleh gunung api perisai basaltik besar yang terdiri dari lebih 90% volume dari edifice subareal. Pertumbuhan gunung api perisai klasik telah dipelajari dengan baik pada Gunung Kilauea di Hawaii, gunung api paling aktif di bumi. Komposisi kimia dari lava gunung api perisai di sebagian besar pada kepulauan vulkanik adalah alkali basaltik atau transisi, namun dalam beberapa kasus, terutama Hawaii dan Pulau Galapagos, berkomposisi tholeiitik. Berikut ditunjukkan ilustrasi morfologi submarin dan subareal dari pulau vulkanik Tenerife dan Gran Canaria di Samudra Atlantik. Sekitar 90% kepulauan vulkanik tersebut berada di bawah permukaan laut. Selam dan debris avalanche diketahui sebagai evolusi submarin dan subaerial suatu pulau gunung api. Setiap pulau dikelilingi debris besar dengan radius sekitar 100 km volume ratusan sampai ribuan kilometer persegi. Demikian kuliah GL 540 Geologi Gunung Api, kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.